muncul diskusi dan perdebatan yang viral bahasa kita sekarang ya di kalangan orang Kristen di Indonesia dan juga global melalui media sosial, YouTube, TikTok, dan forum-forum apologetika yang ada di media-media sosial tersebut. Nah, tentu kita bertanya kenapa isu ini muncul lagi dan tiba-tiba kok menjadi hangat ya. Ada tokoh-tokoh atau kelompok yang memantik perdebatan ini, dan biasanya kalau kita perhatikan itu berasal dalam konteks era digital ini, pemantiknya itu seringkali berasal dari 3 latar belakang. Yang pertama tentu kelompok apologet dan pengajar Alkitab independen. Beberapa di antaranya menekankan bahwa penyalipan adalah hasil konspirasi iblis dan manusia. Ya, bertitik tolak dari Yudas yang dirasuki oleh iblis itu ya. Dan mereka berkata bukan rancangan Allah dengan tujuan untuk menonjolkan kebaikan Tuhan yang tidak mungkin merencanakan sesuatu penderitaan atau sesuatu yang jahat. Nah, tentu ada dasar Alkitab yang mereka gunakan, yaitu Yohanes 10 ayat 10. Allah tidak mungkin menghendaki kematian anaknya. Karena itu mereka mengatakan penyalipan itu adalah pekerjaan iblis. Tapi mereka sering mengabaikan atau sering lupa bahwa ketika membaca Alkitab itu atau satu tema itu harus dibaca dalam konteks keseluruhan Alkitab. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 dan Yesaya 53 ayat 10 yang digunakan oleh para debater Kristen terhadap pernyataan Edis TV itu, antara lain 2 ayat itu yang digunakan ya, bahwa memang sudah direncanakan oleh Tuhan, Allah berkehendak. Nah, kelompok kedua yang memantik perdebatan ini adalah teolog atau pengajar progresif di kalangan akademik, ya, atau kita sering menyapanya teolog liberal itu ya. Ini belum sampai sini, masih di yang pertama ya. Mereka mengatakan bahwa mereka mengkritik konsep Allah yang menuntut darah dalam ide yang disampaikan oleh Anselmus ya dari Canterbury itu, dan menggantinya dengan sebuah gagasan bahwa salib adalah aksi solidaritas Allah terhadap penderitaan manusia. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan, kalau Allah tidak menuntut kematian Yesus, berarti siapa yang menginginkan Yesus itu mati? Jawaban yang diberikan adalah iblis dan sistem dunia yang jahat. Ini dari kelompok teolog dan pengajar progresif ya, teolog liberal dan pengajar progresif. Yang ketiga, perdebatan ini juga dipicu atau dipantik oleh kelompok yang ketiga, yaitu penceramah populer atau konten kreator Kristen di media-media sosial. Yang kita nggak tahu kadang-kala mereka latar belakang teologisnya di mana, gitu ya, kapasitas akademiknya sampai di mana. Tetapi memang di era digital ini dimungkinkan siapapun boleh menjadi pengkhotbah, boleh menjadi pengajar, asalkan mereka punya akun, punya channel, ya itu jadi mimbar mereka, jadi gereja mereka. Seringkali tanpa latar belakang pengetahuan teologi yang cukup.
Nah, ketika kelompok ini kemudian membahas isu-isu sensitif, isu-isu yang kritis, mereka kelabakan untuk menjawabnya. Ataupun kalau dijawab seadanya, yang kemudian memantik pertanyaan lanjutannya dari kalangan-kalangan yang kritis, ya. Ya, pernyataan mereka cepat viral, tetapi teologinya itu tidak tuntas. Saya tidak katakan salah gitu ya. Saya tidak mau menghakimi sesat, tetapi mungkin bahasa yang moderat. Argumentasi teologisnya tidak tuntas dan problematis. Karena menimbulkan kesan bahwa Allah kalah dalam sejarah. Lalu kemudian mendadak menang lewat kebangkitan. Artinya ada satu fase yang terputus. Kalah di salib, menang dalam kebangkitan. Nah, nanti kita akan melihat ya. Itu sebabnya saya mendapatkan jatah melihat isu ini atau dialektika ini, perdebatan ini dari sisi historis. Yang notabene adalah satu core dari teologi sistematika. Nah, latar belakang isu yang sekarang terjadi ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa ini dipicu dari dunia digital, media sosial. Apakah penyaliban Yesus adalah rencana Allah atau rencana iblis? Sebagian menafsir bahwa iblis menipu manusia untuk menyalibkan Kristus, seolah-olah Allah itu dikalahkan. Sebagian lain menegaskan salib justru adalah puncak rencana keselamatan Allah yang kekal. Nah, pertanyaan apakah Yesus ini ada penyaliban Yesus adalah rencana Allah atau rencana iblis, ini yang nanti kita akan dalami. Karena kalau dilihat dari pendekatan sistematika, pertanyaan itu sendiri kurang tepat itu ya. Nanti saya akan sampaikan alasannya. Tapi sebelum itu mungkin kita bertanya apa relevansi akademiknya bagi kita tentang isu ini. Jadi isu ini menyentuh 4 lokus utama dalam teologi sistematika. Yang pertama, teologi proper. Yang kedua, kristologi. Yang ketiga, hamar teologi ya, tentang dosa ya. Dan terakhir tentu saja soteriologi tentang keselamatan. Nah, tentu saja ada aspek-aspek lain yang nanti bersinggungan dengan topik ini. Namun dari sisi teologi historika kita akan belajar bagaimana gereja memahami misteri salib dalam konteks zamannya. Dari salib sebagai kekalahan tragis hingga tanda kemenangan ya. Itu dapat kita lihat nanti dengan konteks zamannya. Next slide yang kedua ya. Ini udah slide keberapa itu? Tapi sebelum itu ya kita lihat dulu slide kedua ya. Penyalipan Yesus, rencana Allah atau rencana iblis. Jangan terlalu progresif operatornya ya. Ikuti apa yang saya sampaikan. Nah, penyalipan Yesus itu rencana Allah atau rencana iblis. Tadi saya menyinggung mengatakan kalau ditinjau dari bingkai teologi sistematika, maka sebenarnya pertanyaan itu tidak sepenuhnya benar secara kategoris. Kenapa? Karena ia mencampur 2 ranah teologis yang berbeda. Tanpa membedakan tingkat ontologisnya, keberadaannya. Ontologis itu ilmu tentang hakikat keberadaan ya. Bagaimana mungkin menempatkan Tuhan dengan iblis itu pada level yang sama? Jadi secara sistematika saja pertanyaan yang menjadi perdebatan itu tidak benar secara kategoris. Kurang tepat gitu ya. Yang kedua juga berbahaya ketika kita mempertanyakan itu.
bahaya yang potensi bahayanya bisa memecah belah gitu ya. Contoh yang paling praktis kan itu sebenarnya kalau saya mengikuti perdebatan Edis TV itu kan berawal dari pertanyaan seorang debater Muslim yang menanyakan sesuatu lalu kemudian Edis meresponnya dengan jawaban yang kemudian menjadi bola salju yang direspon bukan lagi oleh orang Muslim tetapi sesama orang Kristen. Nah, Bapak Ibu sering dikasih ini salah satu bahaya kalau tidak kemudian dituntaskan maka tentu potensi pecah belah itu akan terjadi. Pertanyaan ini selain tidak tepat juga mengandung bahaya perpecahan. Yang kedua tadi ya, secara ontologis Allah dan iblis itu tidak selevel. Secara sistematik pertanyaan itu juga keliru. Di dalam dalam dialektika itu ada yang disebut dengan disjungsi eksklusif. A atau B. Nanti saya jelaskan maksudnya disjungsi eksklusif itu adalah cara menghubungkan dua pernyataan atau dua kalimat dengan kata atau, tetapi dengan aturan yang sangat ketat. Aturannya adalah hanya satu pilihan yang boleh benar pada satu waktu. Ini disjungsi eksklusif ya, dalam dialektika itu dikenal ya. Bayangkan Anda diberi dua tombol dan B. Dan disjungsi eksklusif itu bernilai benar jika Anda menekan satu tombol saja, A atau B. Jadi akan benar jika A benar, B salah. Akan benar jika A salah, B benar. Akan salah jika A benar, B benar. Atau akan salah jika A salah, B salah. Itu yang dimaksud disjungsi eksklusif. Nah, dalam konteks perdebatan ini, pertanyaan ini menempatkan dua kehendak Allah dan iblis seolah-olah saling meniadakan. Padahal secara teologis, tentu Allah tidak selevel ya. Rencana Allah itu meliputi dan melampaui tindakan iblis. Jadi sebenarnya bentuk yang benar secara sistematik tentang perdebatan ini bukan apakah penyaliban Yesus itu rencana Allah atau rencana iblis. Melainkan bagaimana rencana Allah yang berdaulat dapat terlaksana melalui tindakan jahat manusia dan iblis dalam peristiwa penyaliban Yesus. Mungkin itu lebih benar secara sistematik ya. Tapi mungkin nanti kan ada beberapa perspektif secara metodologinya nanti yang mungkin akan disampaikan secara biblikanya, rekan-rekan yang lain mungkin akan mendalami itu. Nah, itu adalah bentuk pertanyaan teologis yang sah dan sistematis karena menempatkan Allah sebagai pusat dan iblis sebagai alat sekunder di bawah kedaulatannya. Next, slide berikutnya. Nah, dalam teologi sistematika, setiap doktrin itu memiliki relasi tematis. Artinya kita tidak boleh menempatkan dua entitas, Allah dan iblis itu dalam hubungan yang sejajar. Karena ya, secara ontologis keduanya tidak berada pada level yang sama. Jadi sekali lagi, menanyakan rencana Allah atau rencana iblis secara sistematik salah kategori. Karena Allah bekerja secara proaktif dan berdaulat, sedangkan iblis bukan proaktif, dia reaktif dan terbatas dalam kerangka yang tetap berada di bawah kendali Allah. Next. Ya, di dalam sistematika itu banyak sekali ya core
teologi di sana ya. Uh, ada teologi proper, kristologi yang tadi saya singgung ya. Dengan cepat saja, bagaimana kita melihat pertanyaan atau dialektika itu dalam kacamata teologi proper. Nah, secara teologi proper, Allah itu dipahami sebagai pribadi yang transenden sekaligus juga imanen. Jadi yang nun jauh di sana yang tidak terjangkau, tapi dia juga imanen, tinggal bersama-sama dengan kita, yang memegang kendali mutlak atas seluruh ciptaan. Segala sesuatu, kata Efesus 1 ayat 11, terjadi menurut keputusan kehendaknya. Tidak ada sesuatu yang out of control bagi Tuhan. Semua yang terjadi, semua peristiwa itu ada di dalam kehendak kedaulatannya. Artinya dalam konteks ini penyaliban Yesus bukanlah sebuah peristiwa kebetulan atau kekacauan historis, melainkan bagian dari rencana kekal Allah yang dikenal dalam teologi disebut Decretum Aeternum Dei. Nah, kemudian di dalam teologi proper itu ada istilah ordo salutis, urutan keselamatan ya. Allah tidak sekedar mengetahui bahwa penyaliban akan terjadi, tetapi menetapkannya sebagai sarana penebusan. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Allah tetap menentukan anak domba yang disembelih itu. 1 Petrus 1 ayat 19-20, kita bisa periksa di sana. Nah, oleh karena itu dalam bingkai teologi proper, penyaliban itu bukan pertarungan setara antara Allah dan iblis. Karena bagaimana mungkin Allah punya tandingan, punya kompetitor yang selevel dengan dia. Tidak ada. Allah tidak bereaksi terhadap kejahatan, tetapi dia mengatur sejarah sehingga kejahatan pun tunduk pada maksud dan kebaikannya. Agustinus pernah berkata begini, Deus non sineret mala, nisi posset ex eis elicere bona. Artinya Allah tidak akan mengizinkan kejahatan kecuali ia sanggup mengeluarkan kebaikan darinya. Itu yang dikatakan Agustinus. Nah, yang kedua, dalam slide ini kita melihat dari core kristologi tentang Kristus dan karyanya. Inkarnasi dan penyaliban adalah inti karya Kristus atau Opus Christi. Kristologi historis menegaskan bahwa misi utama inkarnasi adalah penebusan melalui penderitaan dan kematian di salib. Dalam salib Kristus atau di salib itu, Kristus bukan korban pasif, tetapi pribadi yang aktif, yang taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Jadi dia bukan korban dalam pengertian apa yang dikerjakannya itu seolah-olah terlepas daripada kehendak Bapa, yang sebagian orang menganggap itu sebagai sebuah tragedi. Filipi 2:8 menyatakan itu. Ia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bahkan di dalam Yohanes 10:18, Yesus sendiri menegaskan, tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya apa? Penyaliban bukan kejadian di luar kendali Kristus, melainkan bagian dari ketaatan dan misi yang telah ia sadari dan pilih. Dalam perspektif historika, seorang tokoh yang juga tadi saya singgung yang bernama Anselmus, dia menuliskan dalam tulisan Cur Deus Homo,
Dia menegaskan dalam tulisannya bahwa kematian Kristus bukan tragedi, tetapi necesitas moralis atau keharusan moral dalam keadilan ilahi untuk menebus dosa manusia. Itu kata Anselmus dalam pernyataannya di Cur Deus Homo itu. Kesimpulannya apa dari pernyataan atau dari pendapatnya ini? Salib itu adalah puncak ketaatan Kristus terhadap rencana Bapa, bukan hasil kekalahan atau jebakan iblis. Dalam penderitaan Yesus Kristus justru melaksanakan kemenangannya. Berikut. Dari doktrin tentang dosa atau hamartiologi, iblis dan manusia berdosa memang memiliki peran dalam penyaliban, itu tidak disangkal. Tetapi tidak menentukan hasil akhirnya. Ada porsi iblis dan manusia di dalam penyaliban. Tetapi mereka, iblis dan manusia itu tidak menentukan hasil akhirnya. Dalam hamartiologi menjelaskan asal-usul dan realitas dosa itu, manusia serta pengaruh dari kejatuhan. Dalam konteks penyaliban dosa manusia, seperti kesombongan, iri, ketakutan religius menjadi alat melalui mana peristiwa itu terjadi. Namun dosa tidak memiliki otoritas final atas sejarah. Allah memiliki kedaulatan mengubah dosa menjadi sarana penebusan. Gimana, sudah mulai membosankan kan dengan teori ini? Kita lanjut ya. Berikut, saya coba cepat dari perspektif soteriologi, doktrin keselamatan. Salib adalah sarana untuk menebus dosa manusia. Dalam Ordo Salutis, penyaliban adalah expiatio atau penebusan dosa, dan propitatio, pemulihan relasi dengan Allah. Nah, melalui darah Kristus manusia dibenarkan dan diperdamaikan. Roma 5 ayat 9 dan 10 menyatakan hal tersebut. Salib menjadi jantung daripada soteriologi, karena tanpa salib tidak ada keselamatan. Para teolog seperti Martin Luther menekankan tentang teologia crucis, bahwa hanya di salib kita memahami Allah dengan benar. Allah hadir dalam penderitaan untuk menyelamatkan manusia. Kolose 1 ayat 20 dikatakan di sana, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Apa implikasi teologisnya? Penyaliban bukan kegagalan rencana ilahi, melainkan penggenapan rencana keselamatan. Di salib Allah tidak membatalkan sejarah dosa, tetapi menulis ulang sejarah itu menjadi kisah kasih karunia. Oke, sekarang dari perspektif teologi tentang malaikat dan iblis, angelologi ya. Iblis sebelumnya juga kan malaikat ya, dia adalah bagian dari malaikat, bahkan termasuk malaikat utama. Iblis berusaha menggagalkan karya Allah, tetapi selalu berakhir dalam kekalahan. Dalam angelologi, iblis dipahami sebagai makhluk ciptaan yang jatuh karena pemberontakan terhadap Allah. Yeskiel pasal 28 menuliskan itu. Kuasanya nyata, tetapi terbatas. Nah, penyaliban menunjukkan puncak konflik antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Namun justru di salib kuasa iblis itu dipatahkan. Kolose 2 ayat 15 tadi yang saya sempat bacakan.
Dalam teologi patristik, ya, khususnya teori yang disampaikan tentang Kristus Victor, salib itu dipahami sebagai jebakan ilahi. Iblis mengira ia menang ketika ia menyalibkan Kristus, padahal ia justru terjerat dalam kekalahan final. Kesimpulannya, peran iblis hanyalah instrumental, bukan final. Ia beroperasi dalam ranah yang terbatas yang diizinkan oleh Allah. Di salib Allah tidak hanya mengalahkan iblis secara yuridis, tetapi juga meneguhkan supremasi kasih atas kejahatan. Berikutnya, next. Diskusi ini, ya, diskusi yang sedang kita lakukan selama beberapa hari ke depan, dalam bingkai sistematika, dalam aspek kebenaran ontologis, Allah berdaulat. Iblis adalah makhluk ciptaan yang tunduk pada izin Allah. Dalam aspek kebenaran kristologis, salib adalah ekspresi kasih dan ketaatan Yesus terhadap kehendak Bapa. Dalam aspek kebenaran soteriologis, melalui salib Allah menyelamatkan manusia dari dosa dan menghancurkan kuasa iblis. Nah, aspek pertanyaannya, ya, tadi saya sudah menyinggung ada kesalahan pertanyaan awal. Pertanyaan itu salah karena menempatkan Allah dan iblis dalam hubungan kompetitif, bukan dalam hierarki kedaulatan. Padahal dua entitas ini tidak selevel, ya. Formulasi yang tepat, penyaliban adalah rencana Allah yang dikerjakan melalui tindakan jahat manusia dan iblis, namun untuk maksud keselamatan dunia. Simpulannya dalam sistematika teologi, Allah tidak pernah bereaksi terhadap rencana iblis. Justru iblislah yang tanpa sadar berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana Allah itu. Maka penyaliban bukanlah rencana siapa yang menang, melainkan rencana Allah yang sempurna melalui instrumen dunia yang berdosa. Next. Saya pikir yang tadi saya sudah jelaskan, saya mau skip. Mengapa? Slide berikutnya saja. Kita melihat tinjauan sejarah, historis teologisnya tentang apa yang kita sedang bahas ini. Yang pertama adalah gereja mula-mula, ya, pada abad 1 sampai dengan abad yang keempat, ya. Paulus dalam 1 Korintus 18 menegaskan salib sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan kekalahan. Penyaliban terjadi menurut rencana Allah yang kekal. Lalu kemudian selain para rasul, bapak-bapak apostolik, bapak-bapak gereja, dan para apologet, misalnya Ignatius dari Antioquia melihat salib sebagai rencana tersembunyi Allah, Mysterion Tauteu. Justin Martir abad kedua menulis bahwa iblis mengira ia menang, tetapi justru dihancurkan oleh salib. Itu yang terdapat di dalam teori Kristus Victor embryonik, ya. Lalu kemudian zaman patristik abad 4 sampai dengan abad yang kelima. Irenaeus menyusun satu teori yang bernama rekapitulatio. Nah, di sana dia menyimpulkan Kristus mengulangi ketaatan Adam untuk menebus dosa dunia. Salib adalah bagian dari rencana penebusan yang sudah ada sebelum penciptaan. Tokoh lain di zaman patristik ini adalah Origen dan Gregorius dari Nisa. Dia memperkenalkan satu ide tebusan kepada iblis. Yang menyerahkan diri sebagai tebusan adalah Yesus. Menipu iblis untuk menghancurkan kuasanya. Meskipun bersifat alegoris, ini menegaskan bahwa iblis itu hanya alat dalam drama ilahi. Lalu
Tokoh besar lainnya dalam zaman patristik ini adalah Augustinus. Dia menolak teori tebusan kepada iblis. Ia menegaskan bahwa penyaliban adalah justitia Dei atau keadilan ilahi, di mana Allah menebus manusia melalui kasih dan keadilannya sendiri. Lalu kemudian bergerak pada abad pertengahan Anselmus dengan tulisannya Cur Deus Homo itu abad ke-11 ya. Tadi saya sudah singgung sedikit, dia menegaskan teori satisfaction, di mana dosa menyinggung kehormatan Allah dan hanya Kristus yang dapat memulihkannya. Nah, penyaliban adalah tindakan ilahi yang disengaja, bukan hasil rekayasa iblis. Yang tidak kalah terkenalnya adalah Thomas Aquinas. Dia menegaskan bahwa iblis hanya dapat bertindak sebagai secundum permissionem Dei, menurut izin Allah. Jadi dalam kerangka skolastik, Allah tetap sebagai causa prima atau penyebab utama. Berikutnya, dalam era reformasi ya, Martin Luther dan pasca reformasi sekitar abad 16-17, Martin Luther memperkenalkan teologi crucis atau teologi salib, di mana salib adalah tempat Allah menyembunyikan kemuliaannya, tetapi juga menyatakan kasih-Nya. Iblis berpikir ia menang, padahal ia dipermalukan. Selain Martin Luther, John Calvin mengatakan bahwa penyaliban adalah ketaatan Yesus terhadap Bapa, karena tidak ada satupun yang menembus tubuhnya tanpa izin Bapa. Berikutnya, pernyataan John Calvin juga tentang sovereign decree of God tetap menjadi kerangka utama. Arminius, dia menegaskan bahwa penyaliban bersifat universal, di mana Allah merencanakan bagi semua, namun manusia bertanggung jawab dalam menerima atau menolak kasih itu. Terakhir, di dalam era modern dan kontemporer, di mana dimulai khususnya era digital yang semakin maju, Gustav Aulen pada tahun 1931, dia menghidupkan kembali teori Christus Victor, salib sebagai kemenangan Kristus atas iblis dan kuasa jahat. Selain Gustav Aulen, ada juga Jürgen Moltmann, 1964, dalam buku The Crucified God, ia menegaskan bahwa Allah sendiri masuk dalam penderitaan manusia di salib. Artinya penyaliban bukan kekalahan, tetapi solidaritas Allah dengan dunia yang sudah rusak itu. Terakhir, tokoh yang terkenal di era modern dan kontemporer ini adalah N.T. Wright. Dia mengatakan bahwa salib adalah klimaks rencana Allah untuk memulihkan ciptaan. Iblis hanyalah bagian dari struktur kejahatan yang dikalahkan secara kosmik. Saya ingin menjelaskan ini, implikasi dari pemikiran para tokoh tentang penyaliban Yesus itu. Yang pertama, gereja mula-mula, para rasul dan apostolik abad 1-3. Tokohnya tentu saja para rasul, Ignatius dari Antioquia, Justin Martyr. Mereka punya pokok pemikiran yang hampir serupa, yaitu bahwa salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sedangkan iblis tampak berkuasa, namun Allah justru menggenapi rencananya. Nah, apa dampak atau implikasi dari pokok pikiran ini? Secara teologis, yang pertama menetapkan bahwa penyaliban bukan kekalahan Allah, melainkan mysterion Deo.
rahasia keselamatan yang disembunyikan dan dinyatakan dalam Kristus. Dampak teologis yang kedua, menghindarkan gereja dari dualisme kosmis. Allah melawan iblis, seolah-olah dua entitas yang setara. Yang kedua, dari aspek eklesiologis. Gereja mula-mula membentuk identitasnya sebagai komunitas salib yang menang melalui penderitaan, bukan kekuasaan. Jadi ada implikasi yang luar biasa dari pokok pemikiran atau gagasan yang disampaikan para rasul, Ignatius, kemudian juga Justin Martyr. Bagi gereja itu membentuk identitasnya sebagai komunitas salib yang menang melalui penderitaan. Secara spiritual, dampaknya menanamkan keyakinan bahwa penderitaan orang percaya dapat menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Berikut yang kedua, zaman patristik abad 4-5. Tokoh-tokohnya adalah Irenaeus, Origen, Gregorius dari Nisa, dan Agustinus. Mereka memiliki pokok pikiran bahwa penyaliban adalah bagian dari rekapitulasio yang disampaikan Irenaeus atau keadilan Allah. Nah, implikasinya secara teologis, Irenaeus menegaskan bahwa rencana penebusan sudah ada sejak penciptaan. Nah, ini meneguhkan konsep decretum aeternum atau rencana kekal Allah. Yang kedua, implikasi teologis dari pokok pikiran tersebut adalah teori tebusan kepada iblis memperlihatkan kesadaran awal gereja bahwa kejahatan nyata dan serius, tetapi tetap tunduk pada kedaulatan Allah atau berada di bawah izin Allah. Yang ketiga, Agustinus mengoreksi pandangan tersebut dan menekankan keadilan dan kasih Allah sebagai dasar penyaliban. Lalu kemudian secara eklesial, Alkitab menegaskan bahwa penyaliban adalah puncak rencana keselamatan. Tuhan merancang peristiwa penyaliban Yesus sebagai jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah direncanakan sebelum dunia diciptakan. Dalam pandangan ini, meskipun penyaliban tampak sebagai tragedi, ia adalah bagian dari rencana keselamatan ilahi yang lebih besar, di mana melalui penderitaan Yesus dunia diselamatkan. Pertanyaan untuk diskusi kita, apakah penyaliban Yesus rencana Allah atau rencana iblis? Konteks ini, slide yang kita lihat ini menggambarkan perbedaan pemahaman teologis mengenai penyaliban yang menjadi pusat perdebatan sepanjang sejarah gereja. Nah, khusus dalam konteks teologi historika sistematika, penyaliban Yesus dipahami sebagai bagian dari rencana keselamatan. Meskipun tampak ada keterlibatan dan godaan dari iblis, sudut pandang ini menekankan bahwa meskipun ada kejahatan manusia dan pengaruh iblis, penyaliban adalah pemenuhan rencana Allah yang sudah ada sejak. Next, berikutnya. Ya, di slide ini dijelaskan pendekatan teologi sistematika yang memberikan gambaran tentang cara memahami penyaliban Yesus dalam konteks apa yang kita seminarkan beberapa hari ini. Apakah penyaliban Yesus rencana Allah atau rencana iblis? Saya tidak akan deskripsikan lebih jauh waktunya dan coba mempercepat. Nah, ada tiga dimensi penebusan dalam teologi sistematika ini.
Slide ini ingin memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang makna penebusan melalui salib Yesus dan relevansinya dalam konteks perdebatan antara apakah penyaliban merupakan rencana Allah atau rencana Yesus. Berikut, slide ini menggambarkan pemahaman penebusan dalam konteks historisnya ya, yang memberikan gambaran tentang bagaimana doktrin penebusan telah berkembang dari masa pada era patristik tahun 100 sampai 500 Masehi. Pemahaman teologi sangat dipengaruhi oleh teologi tebusan atau ransom theory. Dalam pemikiran Origen dan Gregorius dari Nisa, kematian Kristus dipahami sebagai tebusan untuk membebaskan umat dari cengkraman Iblis. Pada abad pertengahan, Anselmus memberikan pandangan bahwa pemenuhan kehadiran Allah muncul. Anselmus menekankan bahwa penebusan tidak hanya berfungsi untuk membebaskan manusia dari kuasa iblis, tetapi juga untuk memulihkan kehormatan Allah yang dilanggar oleh dosa manusia. Yang ketiga, di era reformasi tahun 1500-an. Pada era ini pemikiran teologis berkembang lebih jauh dengan mengemukakan teori substitusi penal. Menurut pandangan ini, teori ini Kristus menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia sebagai pengganti mereka, memenuhi tuntutan keadilan Allah, dan memberikan belas kasihan kepada umat manusia. Teori substitusi penal ini menekankan bahwa salib Kristus adalah tempat di mana keadilan Allah dan kasihnya bertumbuh, dan umat manusia dibebaskan dari hukuman dosa melalui penebusan yang dilakukan. Ini juga kampanye lama dari pembuatan sampai penerapan di kota bagaimana kematian Yesus di salib itu sudah direncanakan. Maka harus diselesaikan atau tidak karena ada bagian diskusi. Ya, sudah saya siapkan ya. Tapi dalam presentasi ini baru 50%. Bagaimana? Memang positif rasanya tidak mungkin. Ini juga sudah dipotong. Sebab di slide yang ke-19 ya. Ini menekankan kedaulatan setelah itu, satu lagi ya. Ya, kedaulatan Allah di tengah-tengah kejahatan dan penyaliban Yesus. Slide ini memberikan pemahaman teologis tentang bagaimana Allah tetap berdaulat meskipun dunia dan manusia tampak berpartisipasi dalam tindakan jahat, termasuk penyaliban Yesus. Jadi kedaulatan Allah tetap 100%, kebebasan manusia tidak diperkosa, tidak dibatasi, tetap 100%, mereka punya kehendak bebasnya, sementara kekalahan iblis juga mutlak 100% ya. Lalu kemudian dalam slide berikutnya kita bisa melihat strategi iblis yang gagal total. Dari perencanaan, kemudian eksekusi disalib, lalu kemudian pembalikan otomatis ketika Yesus bangkit. Semua strategi dan rencana itu menjadi gagal total. Berikut, Kristus Victor tentang kemenangan kosmik. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi tentang hal ini. Banyak ditemukan. Anselmus dengan Cur Deus Homo-nya, mengapa Allah menjadi manusia.
Dia mengkritik terhadap teori ransom. Dia juga menjelaskan konsep satisfaction, di mana hanya God-man yang layak dan mampu memenuhi pemuasan atau kepuasan yang memulihkan, kepuasan hati Allah yang memulihkan tontonan moral ilahi tanpa meniadakan keadilan. Dan yang ketiga, kepantasan inkarnasi. Ya, mungkin nanti saya sudah siapkan untuk dosen-dosen materinya. Berikut mungkin operator bisa memperlihatkan satu persatu slide 5 detik supaya bisa dilihat. Slide 27, slide nomor 27, coba kita lihat di situ ya. Salib merupakan perjumpaan kasih dan keadilan. Ya, slide ini menggambarkan salib sebagai titik pertemuan antara kasih Allah yang tak terbatas dan keadilannya yang sempurna. Implikasi bagi kehidupan Kristen. Slide berikutnya 28 itu menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip dari salib dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Kristen, orang percaya. Slide ini mengilustrasikan bagaimana salib Yesus memberikan teladan moral bagi umat Kristen dan mengajak mereka untuk mengikuti jejaknya dalam aspek ketaatan, pengampunan, dan solidaritas. Next slide. Salib sebagai simbol transformasi total. Dan yang tentu tidak bisa dilepaskan ketika kita membicarakan salib atau kematian, kita juga harus menceritakan paket lengkapnya, yaitu kebangkitan Yesus sebagai meterai kemenangan di salib. Di mana salah satunya tadi, kebangkitan Yesus membuat rencana iblis mengalami gagal total. Ya, akhirnya Allah yang menang. Penyaliban Yesus bukanlah kekalahan, melainkan penggenapan rencana Allah yang sempurna. Walaupun iblis berperan dalam mendorong kejahatan, kuasa Allah mengubah tragedi itu menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Kalau nanti dirasa perlu oleh Pak Kaprodi, ini pun saya bisa share ke mahasiswa selain ini untuk dipelajari lebih lanjut. Kesimpulan, slide ini memberikan kesimpulan yang tegas tentang penyaliban Yesus sebagai rencana Allah yang suci, yang melibatkan kasih, keadilan, dan keselamatan bagi umat manusia. Slide ini merangkum beberapa aspek penting yang telah dibahas sebelumnya dan menjelaskan bahwa penyaliban bukanlah kebetulan, bukan kegagalan, dan juga bukan rencana iblis, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk keselamatan dunia. Oke, sampai di sini. Selanjutnya, panitia, mungkin Pak Kaprodi apa? Materi sudah selesai. Ada diskusi? Oke, silakan Pak Kaprodi, saya kembalikan mimbar kepada Kaprodi Teologi. Tuhan memberkati. Ya, pertanyaan. Jawaban sederhana saja, kematian Yesus rencana Allah atau iblis rencana Allah? Ya. Tapi rupanya enggak sesederhana. Pada saat kita mulai mengkaji dari sisi historisnya, bagaimana mulai berkembang dalam ajaran oleh tokoh-tokoh gereja atau teolog. Ya, saya harap ini adalah pemanasan dan akan saudara temukan jawabannya besok. Karena besok kita akan mengkaji dari sisi biblikal, bagaimanapun dasarnya ada dari sana.
Sehingga kalau dalam rencana awal harusnya diberikan lebih dulu supaya saudara punya pijakan baru, oh ternyata si A bilang ini, si B bilang begini, berarti saudara sudah bisa menilainya. Tapi oke, itu menjadi pertanyaan saudara. Kalau ada pertanyaan, simpel untuk ditanyakan ke Dr. Leos nanti besok. Nanti saudara jadi pertanyaan lagi, kok kenapa kesimpulannya sampai di sana? Metode apa yang dipakai? Dan ditanya ke dokter Fadil. Kalau saya bagian praktisnya saja, Wesley bukan teologi sistematis dalam arti yang sebenarnya. Jadi kita hanya lebih ke praktisnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Chris Terongan yang sudah menyampaikan.